Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para pencinta catur dan para catur mania, selamat datang kembali di Legenda Catur Dunia. Sore ini atau malam ini kawan, saya akan ulas game dari turnamen Grand Prix 2022 seri ketiga atau leg ketiga yang kembali diadakan di kota Berlin, Jerman kawan. Dan berikut inilah pemain-pemain yang ikut serta di leg ketiga ini kawan. Banyak sekali game-game yang cukup menarik kawan di hari pertama di pertandingan Senin malam. Tapi yang saya pilih untuk kita ulas ini adalah permainan Levon Aronian versus Hikaru Nakamura. Sementara ini kawan, ada dua kandidat yang berpeluang besar untuk maju ke kandidat turnamen, menemani para pemain yang sudah mendapatkan tiket. Di turnamen Grand Prix ini kawan, nantinya ada dua pemain yang berhak lolos ke turnamen kandidat. Dan Hikaru Nakamura berpeluang besar untuk menuju kandidat 2022 ini kawan. Tapi dia masih harus berjuang di leg ketiga ini setelah pada leg pertama dia menjuarainya. Dan kebetulan di leg pertama kawan, finalnya antara Hikaru Nakamura dan Levon Aronian. Hikaru Nakamura menang atas Levon di partai puncak dalam permainan tiebreaks. Kali ini mereka bertemu di babak penyisihan grup, berada pada grup A. Langsung kita ke permainan. Di sini Levon Aronian pegang putih bermain dengan pion D4, Nakamura pion D5, pion C4 Queen's Gambit, dan Nakamura memainkan Gambit menteri diterima. Dengan menerima Gambit ini kawan, kontrol petak pusat akan didapat oleh putih dengan memainkan pion E4-nya. Pion B5 memperkuat posisi pionnya kawan dari ancaman gajah yang diagonalnya sudah dibuka dengan pion E4 tadi, pion A4, pion C6, dan pion A pukul pion B5, selanjutnya dipukul balik, diserang kembali dengan kuda C3, dipertahankan dengan menteri B6. Kuda ke D5, langkah lanjutan yang paling banyak dimainkan oleh putih saat menteri hitam keluar seperti ini kawan. Dan paling banyak menteri hitam ini bergerak ke petak B7, inilah pilihan dari Nakamura. Selanjutnya adalah gajah gelap berkembang ke F4. Jelas memberikan dukungan bagi kuda melakukan skak untuk mendapatkan beteng nanti. Dan dijawab dengan langkah pion E5. Inilah yang paling banyak dimainkan oleh hitam pada posisi seperti ini saat ada ancaman gajah ini kawan, yaitu mengorbankan pion pusatnya untuk membuka diagonal petak gelap bagi pengembangan gajah, biasanya seperti itu. Dan pengorbanan diterima, gajah pukul pion E5. Dan selanjutnya tetap memberikan dukungan bagi kudanya untuk manuver melakukan skak garbuan. Di sini Nakamura melanjutkan pengembangan kuda ke D7, dan pada posisi ini kawan, putih atau Levon tidak langsung terburu-buru untuk melakukan skak untuk mendapatkan beteng. Dia menarik mundur gajahnya terlebih dahulu ke F4. Selain menghindari ancaman kuda kawan, gajah ini juga untuk menutupi ancaman dari gajah gelap hitam yang ingin melakukan skak di sini kawan. Kalau kalian langsung melakukan skak di sini untuk mendapatkan beteng hitam, maka hitam akan menyerang dengan langkah atau raja bergeser terlebih dahulu. Dan jika kalian mengambil beteng ini, ancamannya cukup serius kawan. Gajah akan melakukan skak di sini. Langkah terbaik adalah menyerahkan menteri. Jika kalian tidak mau menyerahkan menteri, maju ke sini, ancaman satu langkah skak mat. Itulah kenapa pada posisi seperti ini tadi kawan, saat ada ancaman dari kuda di petak D7, gajah ditarik mundur ke petak F4 terlebih dahulu. Ini untuk memblokade ancaman dari gajah gelap hitam jika melakukan skak di sini. Di sini kuda ke F6 dan selanjutnya kuda ke C7. Lanjut Levon ingin mendapatkan beteng yang ada di peta A8. Nakamura tidak terburu-buru untuk pukul balik. Dia memanfaatkan tempo melakukan skak terlebih dahulu. Ditutup oleh kuda, barulah sekarang Nakamura ambil kuda putih di A8. Nakamura kehilangan beteng. Kompensasi yang didapat 1 pion plus 1 kuda. Di sini menteri bergerak ke D2 untuk menghindari ancaman skak di sini kawan. Dan dijawab dengan langkah kuda D5 mengancam gajah. Juga persiapan melakukan dukungan bagi gajah untuk melakukan serangan tusuk sate. Dan Levon melanjutkan kuda C3 langsung memblokade atau menantang pertukaran kuda. Ditolak gajah B4, di sini gajah E2 persiapan untuk rokade. Selanjutnya di sini beteng E8 mengepin gajah. Mungkin kalian bisa mengira kuda hitam ini bisa pukul gajah yang ada di peta F4 ini, bisa kawan. Ini adalah pilihan nomor 2 bagi hitam selain beteng bergeser ke E8 ini. Jika dilanjutkan akan jadi seperti ini kawan, akan dipukul balik oleh menteri putih dan menteri hitam akan mendapatkan pion di G2. Dan di sini hitam, maksud saya putih, akan melakukan rokade panjang.
Inilah jalur-jalur apabila tadi kuda pukul gajah yang ada di peta F4. Tapi di sini langkah terbaik dipilih oleh Nakamura dengan menggeser betengnya ke E8 dan di sini gajah ditarik mundur ke G3. Jelas untuk menghindari ancaman kuda dan Nakamura melanjutkan dengan langkah kuda ke F6 untuk membuka diagonal peta terang bagi pengembangan gajah berikutnya. Dan coba perhatikan kawan, sampai langkah ke-17 ini engine masih menyatakan hitam baik-baik saja. Walaupun posisi rajanya ini masih berada di posisi pusat kawan, sangat rentan dengan serangan. Apalagi pion-pionnya di depan raja ini sudah kosong melompong seperti ini. Sudah banyak yang maju, 2 baris di posisi ini kawan, sangat rentan mendapatkan serangan. Tapi anehnya engine masih menyatakan hitam sedikit lebih baik. Sedikit lebih baik dengan nilai valuasinya 0,2 saja. Oke, kita lanjut ke langkah berikutnya. Di sini Levon mengamankan rajanya. Sekarang rajanya aman kawan dan Levon akan keluar untuk menyerang. Selanjutnya adalah kuda E4 menyerang menteri atau melakukan penawaran pertukaran. Tentu tidak akan diterima kawan. Nanti menterinya juga akan tewas. Posisi kuda ini jelas memberikan tekanan bagi kuda C3, gajah di peta G3 dan di sini dijawab menteri bergeser ke C2. Dan di sini Nakamura melanjutkan pengembangan gajah terangnya ke F5. Tanda tanya berwarna kuning artinya langkah kesalahan. Niatannya adalah persiapan memberikan discover attack kawan, pukul gajah G3 dan mendapatkan tempo menyerang menteri. Dan nanti Nakamura bisa mendapatkan gajah gelap putih di G3. Tapi pada posisi ini engine menyarankan hitam bermain dengan kuda D pukul kuda C3. Setelah dipukul balik oleh pion, bisa dilanjut gajah pukul pion seperti ini kawan. Dan mungkin beteng akan bergeser ke A2 atau B1, bisa jadi seperti ini untuk menyerang pion. Di sini bisa dilanjut dengan langkah menteri ke peta ini kawan, ke peta D5 untuk memperkuat posisi pion dari ancaman beteng. Dan bila dijawab dengan gajah F3 untuk menyerang kuda, nanti bisa mendapat gajah di peta C3 kawan. Di sini hitam bisa mempertahankan gajah dengan pion B4. Dan saya rasa hitam akan baik-baik saja dengan variasi seperti ini. Tapi Nakamura pada posisi seperti ini saat menteri menghindar dari ancaman kuda, Nakamura melanjutkan tekanan dengan gajah F5, memberikan trik kecil untuk sikat gajah di peta G3. Diantisipasi dengan langkah gajah ke H4 terlebih dahulu untuk melakukan skat, ditutup dengan pion F6, dengan tujuan nanti juga memperkuat posisi pion G5 kembali menyerang atau menyudutkan gajah gelap putih kawan. Dan di sini gajah F3 memberikan serangan tusuk sate kuda kawan di sini. Dan selanjutnya dibalas dengan langkah gajah pukul kuda. Dipukul balik oleh pion, di sini pion G5 mengancam gajah gelap. Dan tentu saja jika mundur ke sini kawan akan dipukul oleh kuda dan Nakamura akan untung 1 perwira. Tapi balasan Levon tidak kalah bagus kawan. Dia tidak memperdulikan gajahnya, menggeser beteng F ke E1. Walaupun langkah beteng ini menurut engine kurang bagus, tapi saya sendiri menilai bahwa langkah ini cukup bagus. Memberikan tekanan juga bagi kuda hitam yang ada di peta E4. Coba lihat mendapatkan 3 kali tekanan kawan. Sedangkan kuda ini hanya di backup oleh 2 perwira saja, yaitu gajah serta betengnya. Pada posisi ini kawan, permainan masih cukup seimbang, setara. Indikator bisa kalian lihat sangat setara. Dan pada posisi ini sekali lagi seperti yang saya tunjukkan di beberapa langkah sebelumnya, pion ini patut untuk disikat atau C3 ini patut disikat oleh hitam dengan langkah kuda D pukul pion C3 ini untuk berkoneksi dengan saudaranya, membuka diagonal terang juga untuk melindungi kuda ini kawan, dengan menteri, dengan kuda, dengan gajah dan beteng. Tapi sayangnya pada posisi ini Nakamura membuat salah langkah kawan, membuat langkah blunder kuda F4. Menurut kalian tujuan kuda ini berikutnya kemana kawan? Pasti menepati spot peta D3 yang sangat ideal. Dengan melangkah ke peta F4 jelas juga membuka diagonal terang bagi menteri untuk memberikan backup kuda yang ada di peta E4 ini. Sekarang kuda mendapatkan 1, 2, dan 3 backup dari 3 kali serangan putih juga di sini kawan. Dan pada posisi ini jawaban Levon hanya menggeser menterinya ke A2. Persiapan menuju peta A5 untuk mengejar raja hitam ini kawan. Dan lihat kawan, kontrol waktu kedua pemain di langkah ke-24 ini. Perbedaan sangat menonjol.
Levon bermain cukup cepat, masih menyisakan 1 jam 24 menit. Sedangkan Hikaru Nakamura sudah di bawah 1 jam, menyisakan 43 menit kawan. Mungkin dia terlalu banyak mikir karena posisi rajanya masih berada di pusat dan sangat terbuka. Pada posisi ini, Hikaru Nakamura mulai menghabiskan waktunya lagi. Kurang lebih dia berpikir selama 31 menit kawan. 31 menit. Dia melangkah menteri ke B7. Tadi kawan Stockfish menyarankan hitam bermain dengan pion A5-nya. Jika dipukul oleh menteri putih tadi dengan tempo skak, masih bisa dipukul balik oleh menteri hitam dan terjadi pertukaran menteri dengan mengorbankan 1 pion. Tapi pada posisi seperti ini kawan, apa jadinya jika sekarang hitam ambil gajah putih di peta A4 ini? Maka menteri akan ke A5 mulai mengejar raja hitam. Jika raja naik ke D7, maka selanjutnya menteri ambil pion ini dan kembali skak dan kembali akan dikejar-kejar atau diuber-uber. Kalau raja ini bergerak ke peta ini bagaimana kawan? Dan nanti lari ke peta yang lebih tertutup mungkin dikejar lagi oleh menteri di peta ini kawan skak. Kembali jika kalian tutup dengan gajah di peta ini, maka kuda kalian nanti akan tewas. Kalaupun raja sekarang bergeser ke F8, maka selanjutnya adalah menteri akan pukul kuda yang ada di peta F4. Dan tetap memberikan tekanan bagi kuda ataupun gajah. Jika gajah ditarik ke sini, tetap gajah putih bisa pukul kuda. Jika dilanjutkan seperti ini, akan dilanjutkan dengan menteri pukul pion F6 skak. Raja kalian akan dikejar-kejar terus dan beberapa pion kalian akan habis. Dan putih masih menang materi kawan. Sepasang beteng melawan 1 gajah plus beteng, tentu putih mempunyai keuntungan. Apalagi posisi raja hitam sangat terbuka seperti ini. Oke, kita kembali ke langkah aslinya. Saat Levon tadi menggeser menterinya ke A2 tidak dijawab dengan pion A5. Nakamura menjawab dengan menteri B7 dan di sini Levon tidak bisa memanfaatkan langkah kesalahan atau langkah yang tidak akurat dari Nakamura ini. Dia langsung mengajak bertukar menteri dan diladeni oleh Nakamura kawan. Terjadi pertukaran menteri di peta A7 dan sekarang posisi beteng putih sudah membatasi ruang gerak raja hitam kawan. Dan posisi beteng ini juga cukup riskan kena discover attack kawan dari beteng putih jika kuda ini mau lompat untuk meninggalkan posnya atau apakah pukul pion C3 atau yang lain. Dan pada posisi ini kawan, jika kalian melanjutkan tetap pukul gajah yang ada di peta ini, beteng putih akan melakukan skak di sini untuk menantang, maksud saya untuk bertukar beteng. Setelah dipukul, di sini putih akan mendapatkan kuda di peta pusat dan jika dilanjutkan hitam akan kalah dan putih akan menang. Di sini Nakamura memilih mengangkat betengnya ke peta E6, dijawab Levon dengan gajah pukul kuda. Dipukul balik oleh beteng dan di sini pion F3 tidak terburu-buru untuk bertukar, membuka diagonal peta gelap bagi gajah jika beteng hitam pukul beteng putih. Seperti yang kalian lihat kawan, komposisi materi di atas papan putih sudah sangat unggul dengan sepasang beteng plus 1 gajah. Tentu dengan jangkauan gajah dalam permainan terbuka seperti ini cukup efektif. Kita lihat saja apa yang terjadi di atas papan berikutnya. Beteng naik ke E2, persiapan pukul pion G2, di backup atau dihadang oleh gajah di F2. Selanjutnya Nakamura mendorong pion B4-nya, membuat langkah pengorbanan untuk mengosongkan lajur C. Diterima oleh Levon, pion C3 ingin mempromosikan pionnya. Di sini beteng pukul beteng lanjut Levon. Dipukul balik oleh kuda dengan tempo skak, raja ke H1. Kenapa tidak bergerak ke peta ini saja kawan? Maka pion ini akan tetap didorong dan selanjutnya jika kalian pukul kuda, tentu pion akan promosi. Jika dihadang dengan gajah di peta E3, pion akan dipromosikan mungkin menjadi kuda atau apa. Mungkin dengan yang lain kawan, ya tentu saja pasti akan menteri disikat balik oleh kuda. Inilah komposisi terakhir yang akan kita dapat jika pion ini sampai promosi. Tapi di sini tadi Levon memilih menggeser rajanya ke H1 dan Nakamura tetap mendorong pionnya untuk segera promosi seperti yang saya tunjukkan tadi langkah-langkahnya kawan. Nakamura memilih promosi beteng disikat oleh gajah putih, disikat balik oleh kuda dan inilah komposisi endgame sekarang kawan. Levon hanya memiliki beteng dan unggul 2 pion atas Nakamura. Sedangkan Nakamura memiliki kuda plus gajah. Kita lihat apa yang terjadi dalam permainan endgame seperti ini. Engine masih menunjukkan putih lebih baik. Dan 80% posisi menang.
Pion B5 lanjut telepon ingin promosi juga. Raja hitam ke C8 mendekati lajur B dan pion B6 tetap didorong. Raja mendekati beteng, di sini gantian pion D5, kuda ke D3 untuk mempersiapkan menghadang pergerakan pion. Dijawab dengan pion G4, gajah mundur ke C8 dan beteng bergerak ke F7 ingin menghabiskan pion-pion hitam. Gajah ke A6, di sini beteng ambil pion, selanjutnya raja mulai naik ke B7, ingin mendapatkan pion ini jika beteng turun untuk melakukan skak. Jadi nanti terjadi pertukaran pion, raja bisa ambil pion B6, beteng nanti juga akan mendapatkan pion H7. Raja putih ke G1 mulai aktif, gajah B5 dan beteng F5. Tidak jadi ingin melakukan skak untuk mengambil pion ini kawan, dan dijawab dengan kuda F4. Hati-hati kawan pada posisi ini, kalian jangan terjebak posisi kuda yang menggoda beteng putih untuk ambil pion seperti ini, kalian akan kena garbuan nanti seperti ini. Jadi di sini Levon tidak sebodoh itu kawan, dia melangkah pion H4, mengorbankan pionnya kawan, dijawab dengan gajah D3 menyerang beteng terlebih dahulu. Beteng hanya bergeser ke F6, tidak melakukan skak, dia melindungi pionnya di sini, dijawab dengan gajah mundur ke B1, barulah sekarang pion H pukul pion G5. Nakamura tidak mau ambil, ya Levon lah yang ambil pion hitam jadinya. Kuda pukul pion D5 mengancam beteng, beteng naik ke F8. Kuda pukul pion B6, gantian pion F4. Mungkin maksud Levon adalah dengan mempunyai kumpulan pion seperti ini kawan, sangat mudah untuk menghadapi satu pion. Selanjutnya, raja hitam mulai bergerak ke pusat mendekati pion-pion putih. Raja putih juga segera mengawal pion-pionnya dan kuda D7 menyerang beteng. Beteng bergeser ke F7, kuda ke C5 dan dibalas raja ke G3 untuk menghindari ancaman skak. Walaupun di sini masih bisa diskak oleh kuda, tapi tidak diskak oleh Nakamura bermain dengan gajah G6. Beteng menghindar, di sini kuda mengejar lagi beteng. Beteng bergeser ke G8, langkah kesalahan dibuat oleh Levon, dan coba lihat kawan dalam permainan endgame seperti ini, langkah sudah berada di langkah ke-51, tapi Nakamura hanya mempunyai 1 menit. Selanjutnya adalah raja D6 dan beteng A8 menjauh, gajah turun ke B1, Nakamura hanya berharap bisa remis kawan, beteng A1, gajah naik lagi dan beteng D1 skak. Di sini ditutup oleh gajah, selanjutnya beteng putih naik ke D2 membuat langkah menunggu. Di sini kuda ke C7 dan raja mulai naik untuk mengawal pionnya. Kuda ke E6 ingin mendapatkan pion, simpel didorong, kuda ke C5 dan raja putih terus naik ke H5. Raja hitam ke E5 ingin menusuk dari belakang, ingin mendapatkan pion di sini dan raja putih tetap naik ke H6. Di sini Nakamura melangkah kuda E4 mengancam beteng dan beteng bergeser ke B2. Gajah C4, beteng B4, gajah turun ke D3 dan pada posisi ini kawan, Levon memutuskan untuk sikat kuda, menghilangkan satu perwira biar tidak rumit di atas papan. Disikat balik oleh gajah dan sekarang raja putih mendapatkan pion H7. Masih belum mau menyerah Nakamura dengan raja F4-nya. Tapi selepas raja turun kembali ke H6 untuk mengawal pionnya ini agar tidak diambil oleh raja hitam, dan dengan pion ini bisa promosi nanti. Di posisi inilah Nakamura menyerah di langkah ke-65. Sangat spektakuler permainan kedua pemain kawan, sangat-sangat liar. Terutama Nakamura tadi bermain di awal-awal permainan sampai middle game, membiarkan rajanya tidak bisa rokade baik pendek atau panjang, yang akhirnya memaksa rajanya tetap berada di pusat yang sangat terbuka yang mudah diserang oleh Levon tadi. Itulah kawan akhir dari permainan Levon Aronian versus Hikaru Nakamura pada leg ketiga hari pertama babak penyisian grup. Semoga permainan dari kedua pemain ini bisa menghibur kalian dan kita akan bertemu di video-video berikutnya kawan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.